Bismillahirrahmanirrahim. Siang-siang cemilan bakwan, nyemilnya bareng teman. Semoga kita dermawan seperti kisah Utsman bin Affan. Sore-sore jalan ke taman, tidak lupa membawa cemilan. Akan saya persembahkan sebuah kisah Utsman bin Affan. Jalan-jalan tertimpa hujan, lari ke tepi meneduhkan diri. Siapa yang ingin jadi dermawan, maka dengarkanlah cerita ini. Alkisah terdengar suara teriakan dari kaum Yahudi yang berkata, siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Membutuhkan sumurku ini, satu embernya ini 30 dirham. Ketika kaum muslimin hijrah ke kota Mekah, ke Madinah, mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan oleh penduduk Mekah. Orang Mekah berkata, boleh kalian pergi, silahkan, tapi tinggalkan harta kalian. Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yarsib. Mereka dalam keadaan miskin, dan ditambah lagi di kota Madinah sedang musim kemarau, air sangat sulit dan susah untuk mencari air. Cuma ada satu sumur yang berisi air, yaitu milik kaum Yahudi yang tadi menawarkan siapa yang mau membeli air. Kaum Yahudi menggunakan situasi ini sebagai peluang ia untuk mendapatkan uang, karena dia tahu ada orang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia pikir mereka itu orang-orang kaya, maka setiap orang datang ke sumur itu mempunyai air. Mereka mundur langsung karena mendengarkan harga 30 dirham serta setara dengan 2,1 juta. Pada akhirnya ada solusi. Ada satu sahabat yang sangat luar biasa, kaya tapi tidak sombong, tidak pelit, tidak sayang uang dan tidak sayang dengan hartanya. Rasulullah SAW kepada para sahabat, siapa yang ingin memiliki rumah di surga? Semua angkat tangan. Rasul, kami ingin punya rumah di surga. Baik, kata Rasul. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah penceritan butuh air? Ada yang bisa menyelesaikan? Tidak ada yang tunjuk tangan. Tidak. Tiba-tiba Utsman bin Affan angkat tangan. Lalu kata Rasulullah, bagaimana caramu Utsman? Utsman, tenang ya Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya. Kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis itu, dia datang kepada orang Yahudi yang memiliki sumur. Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Aku tidak mau membeli air. Lalu, kenapa kesini kalau tidak mau membeli air? Aku cuma ingin membeli sumur ini. Dijual atau tidak sumurmu ini? Aku tidak jual sumur, tapi aku hanya menjual air. Iya, tetapi aku tidak butuh airnya, tapi aku butuh sumurnya. Tapi kalau aku menjual sumur ini, aku tidak bisa jual air lagi. Kalau kamu ingin tetap berjualan, saya beli setengahnya saja. Gimana mau membeli setengahnya? Bisa dibelahkah? Mana mungkin bisa dibelah. Dengan kondisi begini, kita gilir sumur ini. Kalau hari ini milikmu, dari pagi ketemu pagi, besok sumur itu milikku. Satu hari besoknya lagi milikmu, besoknya lagi milikku. Boleh juga. Aku akan menjual sumurku ini dengan harga 10 dirham. 10 dirham sama dengan 700 juta. Utsman bin Affan adalah pedagang yang sangat tidak pelit sama orang, dan kepada orang Yahudi saja beliau tidak pelit. Kalau 10.000 boleh tidak aku tawar? Oh, boleh. Mau tawar berapa? Aku tawar 12.000 dirham. Hah? Dibayarlah uang 12.000 dirham dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi sangat senang, dia kaya mendadak. Dia dapat uang dan dia masih bisa jualan. Tapi kata orang Yahudi, hari ini sumur milikku, giliran kau besok. Orang Yahudi ini sudah merasa kaya, yang sudah dibayar setengah sumur oleh Utsman bin Affan. Dan besoknya dia jualan, tapi sampai siang tidak ada yang membeli airnya. Sampai sore pun tidak ada yang membelikan. Kenapa? Karena
mereka sudah digeser oleh Utsman bin Affan untuk mengambilkan air, dan begitu seterusnya sampai orang Yahudi bingung, kok tidak ada orang yang mau membeli air yang di sumurnya Utsman bin Affan lagi. Bagaimana, ramai tidak yang membeli air? Tidak ada, sepi, tidak ada yang membeli air. Begini saja, aku membeli setengah sumurmu lagi, bagaimana? Tapi aku tidak akan menawar-nawarnya lagi. Jadi kalau kamu setuju, kita deal. Kita lakukan akad ini dan aku beli. Utsman bin Affan yang sangat luar biasa pemurahnya, beliau kaya, tidak pelit, dan beliau suka berbagi dengan kaum muslimin. Tapi tidak hanya sama dengan kaum muslimin, tapi dengan penduduk Madinah. Esok paginya Utsman bin Affan memanggil orang-orang Madinah. Wahai orang-orang muslimin penduduk dari kota Madinah ke kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, silahkan datang ke sumur ini. Mereka bertanya, Utsman, itu kan sumur milik orang Yahudi. Hari ini sumur ini milikku. Terus berapa yang harus kami bayar yang ada di dalam sumur itu? Kalian isi tempat air kalian dan juga untuk persediaan besoknya. Sumur itu milik siapa? Ini milikku, besok milik orang Yahudi, dan seterusnya. Orang Yahudi berkata putus asa dengan harga 8.000 dirham untuk harga sebuah sumur yang setengah dari sumur pertama Utsman bin Affan 12.000 dirham. Yang kedua setengah sumur itu 8.000 dirham, jadi 8.000 dirham. Sama dengan 1 dirham 70.000 dikalikan menjadi 1,4. Masya Allah, harga satu sumur itu 1,5 miliar yang memiliki Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau memanggil Rasulullah dan juga beliau memanggil para sahabat dan kaum muslimin. Utsman bin Affan berkata, wahai Rasul, wahai para sahabat dan para muslimin, hari ini akan aku wakafkan dan sumurku ini untuk kalian, semuanya yang membutuhkan orang ini. Kemudian kemurahan hati Utsman bin Affan berikannya kepada kaum muslimin, dan sumur itu pun masih ada sampai sekarang, dan sumur itu pun diberi nama Ruman, dan di sekitar sumur itu pun ditumbuhlah pohon kurma, dan kemudian pohon kurma itu ditumbuhkan semakin subur sampai sekarang, dan dibangun hotel atas nama wakaf Utsman bin Affan. Burung-burung cendrawasih terluka di bagian dadanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jalan-jalan ke taman mini sehingga sebentar membeli kuaci. Cerita saya cukup sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Berlari ceria sambil memetik si buah lakum. Sampai di sini dulu cerita kita, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.